Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Minggu 29 Januari 2023, berjudul Dalam Memperingati Berkat-Nya. Ayat intinya terdapat di dalam Imamat 23 ayat 39 dan 40. Akan tetapi pada hari yang ke-15, bulan yang ke-7 itu, pada waktu mengumpulkan hasil tanahmu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada perhentian penuh, dan juga pada hari yang ke-8 harus ada perhentian penuh. Pada hari yang pertama kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon-pohon korma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun, dan dari pohon-pohon gandarusa, dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu 7 hari lamanya. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, dalam memperingati berkat-Nya, adalah sebuah panggilan kehidupan yang praktis agar kita bisa senantiasa bersukacita dan bergembira, sebagai faktor yang menunjang kebahagiaan sejati dan sarana untuk memulihkan hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal dengan sesama, sebagai berikut. Pertama, sebagai umat Allah hari ini, dalam memperingati berkat-Nya, kita perlu bersyukur atas pemeliharaan yang ajaib yang membawa kita keluar dari jerat dunia ini, yaitu dari kegelapan kepalsuan ke dalam terang anugerah dan kebenaran-Nya yang indah. Baiklah bagi umat Allah pada zaman sekarang ini, mengadakan satu pesta pondok daun-daunan, suatu peringatan yang penuh kesukaan akan segala berkat Allah kepada mereka. Sebagaimana Bani Israel memperingati kelepasan yang telah diadakan Allah bagi leluhur mereka dan pemeliharaannya yang ajaib terhadap mereka selama penggembaraan mereka dari Mesir, demikian pula kita dengan penuh kegembiraan harus mengingat berbagai jalan yang telah diadakannya untuk membawa kita keluar dari dunia ini dan dari kegelapan kepalsuan ke dalam terang anugerah dan kebenarannya yang indah. Kedua, sebagai umat Allah hari ini dalam memperingati berkat-Nya, kita perlu memahami bahwa pesta penuaian itu adalah lambang di mana Tuhan akan mengirimkan penuai-penuainya untuk mengumpulkan lalang bersama-sama untuk dibakar dan mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Pesta pondok daun-daunan itu bukanlah hanya bersifat memperingati, tetapi juga adalah suatu lambang. Pesta itu bukan hanya menunjuk ke belakang, kepada pengembaraan di padang belantara, tetapi sebagai pesta penuaian. Pesta itu memperingati dikumpulkannya hasil-hasil bumi dan menunjuk ke depan ke hari yang terakhir, di mana akan diadakan satu pengumpulan yang terakhir, bila mana Tuhan yang panen itu akan mengirimkan penuai-penuainya untuk mengumpulkan lalang bersama-sama untuk dibakar dan mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Pada waktu itu, orang-orang jahat akan dibinasakan. Ketiga, sebagai umat Allah hari ini, dalam memperingati berkat-Nya, kita perlu bersukacita telah menerima pengampunan daripada-Nya melalui upacara Hari Pendamaian yang sudah akan berakhir, yang menandakan dosa-dosa kita dihapuskan untuk selama-lamanya. Orang Israel memuji Allah pada pesta pondok daun-daunan apabila mereka mengingat dalam pikiran mereka akan rahmat-Nya di dalam kelepasan mereka dari perhambaan di Mesir dan penjagaan yang lemah lembut bagi mereka selama hidup pengembaraan mereka di padang belantara. Mereka juga bersuka-suka atas kesadaran bahwa mereka telah diampuni dan diterima melalui upacara Hari Pendamaian yang baru saja berakhir. Tetapi bila mana umat tebusan Allah dengan selamat akan dikumpulkan ke dalam Kanaan Semawi, selama-lamanya terlepas dari perhambaan kutuk, di bawah mana sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Roma 8 ayat 22. Mereka akan bergembira dengan satu kesukaan yang tak terlukiskan dan penuh dengan kemuliaan. Pekerjaan penebusan Kristus yang besar bagi manusia akan disempurnakan pada saat itu, dan dosa-dosa mereka akan dihapuskan untuk selama-lamanya. Keempat, sebagai umat Allah hari ini, dalam memperingati berkat-Nya, kita perlu berhimpun bersama-sama untuk saling menguatkan serta mendorong satu dengan yang lainnya di dalam pelayanan akan Allah. Bagi mereka yang hidup jauh dari bait suci, lebih dari 1 bulan setiap tahunnya harus digunakan untuk menghadiri pesta-pesta tahunan ini. Teladan untuk berbakti kepada Allah seperti ini haruslah menegaskan akan pentingnya upacara keagamaan dan perlunya menyerahkan perhatian kita yang bersifat mementingkan diri dan duniawi kepada yang bersifat rohani dan kekal.
Kita akan mengalami kerugian bila mana mengabaikan kesempatan berhimpun bersama-sama untuk saling menguatkan serta mendorong satu dengan yang lainnya di dalam pelayanan akan Allah. Kebenaran-kebenaran firman-Nya akan menjadi kabur serta kehilangan maknanya di dalam ingatan kita. Hati kita tidak lagi akan diterangi dan dirangsang oleh pengaruh yang dapat menyucikan, dan kita akan merosot dalam kerohanian. Di dalam pergaulan kita sebagai orang Kristen, kita kehilangan banyak oleh karena kurangnya simpati satu terhadap yang lain. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.